Halo, halo, apa kabar guys? Semoga sehat selalu ya. Back again to acara kita yaitu Cian Talks, podcastnya Anak SI. Wah, nggak terasa kita udah di episode 11 aja ya. Bagi yang belum nonton, wajib banget buat nonton episode-episode sebelumnya di YouTube kami, HMSI Telkom University. By the way, in the way, kok yang bawa acara beda ya guys? Apa gemukan gitu ya? Beda. Nah, pembawa acara yang lama kebetulan udah jadi Kahim, guys. Jadi sekarang aku yang bawa acaranya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sayang doang jadian kagak canda jadian. So, kenali, nama aku Muhammad Faiz Putra, angkatan 2018. Aku dari Departemen Kominfo. Bagi kalian udah tahu belum kalau jurusan kita, Sistem Informasi, udah ada S2-nya loh. Pada belum tahu, wah gimana sih guys? Biar kalian nggak kepo-kepo, di sini kami telah mengundang salah satu dosen yang ada di sistem formasi kepada Pak Muharman Lubis, PhD IT. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ah, baik. Mudah-mudahan kamu juga Alhamdulillah. baik ya. Insya Allah, Alhamdulillah masih sehat Pak. Bagaimana Pak kegiatan akhir-akhir ini? Ya, seperti biasa ya. Alhamdulillah uh, dengan segala kesibukannya, tapi kita tetap bersyukur ya. Alhamdulillah dijaga kesehatan dan juga tentunya bisa hadir nih ketemu dengan kamu ya yang Caom ini. Waduh, iya terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk hadir di Chan Talks ini. Jadi mungkin saya mau kenal-kenalin dikit nih tentang Pak Lubis. Nah saya izin Pak, saya sambil stalking kalau bahasa orang mudanya, ngelihat-lihat LinkedIn Pak. Nah, jadi Pak Oke, Lubis silakan silakan. memulai jenjang universitas dari University Utara Malaysia ya Pak, dengan Ya. jurusan Computer System Networking and Telecommunications second class upper. Nah, mungkin dilanjutkan ke International Islamic University Malaysia ya, Pak. Berarti dari S1, S2, S3 Malaysia ya, Pak. Ya, hampir 12 tahun lah di sana. Oh, benar, Pak. Master degree. Dan untuk S2-nya Manajemen Information System. Wah, mendapatkan predikat best student ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, wah keren banget. Lalu lanjut di S3 di universitas yang sama mendapatkan gelar PhD-nya. Oke, mungkin Pak Lubis mau kenalan dikit juga tentang Bapak, siapa tahu ada yang mau dikenalin, Pak. Oke, mungkin sudah diwakilkan ya secara garis besar oleh teman kita tadi ya, Faiz. Mungkin tambahannya sekarang tentunya sudah lebih sibuk ya di publikasi. Dan alhamdulillah sekarang publikasi saya itu sudah H-index 10 ya, dan Wah, termasuk top 10 di Universitas Telkom. Alhamdulillah. Dan untuk penelitian ya seperti seharusnya orang-orang SI ya harus memperkuat di kemampuan dia secara general ya, maksudnya kemampuan dia secara bunglon gitu. Walaupun tentunya tidak mengapa juga kalau kalian fokus. Alhamdulillah saya ada penelitian tentang kesehatan ya, tentang rumah sakit, ada juga penelitian tentang cyber ya, hukum-hukum cyber, ada juga tentang manajemen sekuritas ya terkait dengan fintech ya dan lain sebagainya. Nanti silakan dicek aja di Google Scholar. Itu ada beberapa publikasi-publikasi dan juga penelitian-penelitian yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya. oke, terima kasih Pak. Wah, nanti kalau teman-teman kepo-kepo nih kayak aku nge-search namanya Pak Lubis tuh muncul dari paling atas Google Scholar-nya, boleh langsung dicek. Bagi yang anak muda suka main Instagram pasti udah pernah lihat nama Pak Lubis ya masuk di akun Instagramnya Telkom University, top dosen researcher ya kemarin Pak ya. Ya, Oke, mungkin biar teman-teman, jangan teman-teman Pak, soalnya mahasiswa SI ada panggilannya. Dipanggilnya itu ya. Cianism Pak.
Cianism ya. Cianism. Jadi Cian kan SI Pak ya, nisem gitu. Mungkin kita mengantar dari awal dulu Pak. Sebenarnya sistem informasi itu apa sih Pak? Oke, nah sistem informasi sesungguhnya juga ada banyak mazhab ya. Nah, kalau yang dipakai di kita itu sepertinya mazhabnya Hefner ya, dari Amerika ya, yang mengatakan sistem informasi itu ada 3. Ya. Jadi segala ilmu ataupun disiplin ilmu yang membahas tentang manusia ya, berarti faktor-faktor manusia dan juga teknologi. Nah, tetapi bukan cuma 2 kata Hefner, ada lagi satu lagi yaitu organisasi. Jadi 3 komponen utama ini yang membentuk sistem informasi. Tapi kalau saya sih dulu belajarnya masabnya Levit ya, lebih banyak lagi gitu. Jadi sistem informasi itu ada 4 kalau kata Levit. Yang pertama manusia tentunya, terus kemudian ada struktur gitu. Jadi manusia itu akan memiliki tugas yang berbeda-beda berdasarkan strukturnya. Nah, terus tugas tadi ya, ada tugas, ada struktur, dan yang terakhir dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Makanya di pelajaran sistem informasi kalian akan lumayan banyak ya mempelajari. Seperti misalnya psikologi, kalian harus menguasai, nggak mesti semua juga gitu, karena yang kita gunakan terkait apa? Terkait penggunaan teknologi ya, ataupun penggunaan aplikasi. Nah, itu sistem informasi, dan ini termasuk jurusan ataupun ilmu ya yang sifatnya multidisiplin. Dan sekarang juga kalau saya lihat ya perkembangan ilmu ya arahnya sudah ke multidisiplin, nggak bisa kita nafikan lagi. Kalian pasti akan mendengar istilah seperti bioengineering ya, biomedicine. Nah, ini kan adalah bukti ya sudah ada proses kolaborasi ataupun kombinasi antara satu spesifikasi ilmu yang kita miliki, dan tentunya kalian termasuk orang yang beruntung ya karena berada di jurusan sistem informasi. Nah, mungkin sebagian anak-anak SI yang mungkin awalnya bingung, lah kok kita belajar psikologi? Nah, mungkin bisa terjawab ya, Pak. Kita waktu semester 2 kan belajar beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan mempelajari orang ya, Pak ya. Tapi tentu nggak bisa Ya, disamakan sama psikologi beneran. Mereka pasti lebih dalam ya, Pak ya. ya, kan ada juga perilaku organisasi kan pelajari kan, Benar. Iya, Pak. sumber daya manusia dan seterusnya. Nah, jadi itu penting juga ya Pak ternyata. Wah, teman-teman jangan ngeremehin. Oke Pak, saya lanjut. Berarti, wah ada macam-macam ya Pak sistem formasi itu. Mungkin untuk Telkom University sendiri, visi misinya apa sih Pak jurusan kita ini? Oke, nah ini alhamdulillah kita sudah dapat ya persetujuan dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi ya, atau Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan studi magister. Dan ini prosesnya lumayan panjang juga ya, hampir 2 tahun. Bahkan kalau mau dibilang suka dukanya ya lumayan juga gitu. Dari yang tiba-tiba setelah kita submit formatnya berubah ya, sehingga mau tidak mau kita harus mengubah juga ya dokumentasi-dokumentasi. Terus kemudian juga sempat beberapa kali dikembalikan ya untuk penyempurnaan evidence ataupun dokumen-dokumennya ya, sampai 3 kali tuh, dan memang arahnya lebih ke administratif gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mewujudkannya. Nah, visi kita tentunya akan sejalan ya dengan visi yang dimiliki oleh universitas tercinta kita, di mana kita akan berusaha menjadi prodi yang fokus kepada penelitian dan juga entrepreneur. Nah, ini termasuk sekali lagi ya, kalian termasuk mahasiswa yang beruntung. Kenapa? Karena bisa dikatakan kita lah pionirnya ya, yang fokus kepada entrepreneur ataupun startup ya. Hampir bisa kita katakan bahwa sebelum TELU tidak ada universitas-universitas yang lain yang fokus kepada entrepreneur. Kalau terkait dengan penelitian, ya tentu banyak ya universitas yang lain, tetapi kita termasuk yang lumayan applied terkait dengan ilmu-ilmunya. Kenapa? Karena kita punya link ya, ataupun punya kerjasama dengan banyak organisasi-organisasi ataupun perusahaan-perusahaan. Nah, 2 inilah yang menjadi visi dari Universitas Telkom, dan tentunya kita akan sejalan dengan
visi tersebut ya, dan harapannya di tahun 2025 ya, dan ini menjadi target kita ya untuk menjadi program studi magister sistem informasi terbaik di Indonesia ya, mudah-mudahan. Dan saya harapkan juga doanya ya dari kalian semua. Nah, untuk misinya tentu nanti kita coba jabarkan ya. Misi kita tidak akan terlalu jauh berbeda ya dengan misi yang ada di sistem informasi sarjananya atau S1-nya. Kita akan fokus juga melanjutkan visi misi dari S1 ya. Nah, dalam kaitan ini mungkin lebih lebih dikuatkan ya terkait dengan multidisiplinnya. Kalau di S1 kalian pasti akan tahu ya, ada penyelenggaraan kelompok keahlian ya, ada 2 kelompok keahlian ya, cybernetics dan enterprise industrial system. Nah, kalau di magister kita gabungkan ya. Nah, jadi tidak ada lagi perbedaan dari kelompok keahlian. Di sini kita akan membedakan dari sisi peminatannya ya. Jadi ada digital bisnis ya, digital arsitektur ya, kemudian digital entrepreneur ya, entrepreneurship ya, dan juga terkait dengan network-nya ya. Jadi 4 saja ya yang ada di magister, dan ini sebenarnya merupakan advance ataupun peminatan lanjut ya, yang tentunya tidak akan melupakan multidisiplin tadi. Jadi kalaupun kamu misalnya ngambil digital bisnis ya, kamu akan fokus bukan hanya terkait dengan transformasi digital ya, tetapi juga akan ada beberapa materi-materi dari EA juga yang masuk ke dalam. Ada juga dari manajemennya ya. Terus kemudian kalau kamu misalnya fokus ke digital governance, ya, tadi kelupaan saya bilangnya ada digital governance. Nah, ini juga nanti akan fokus kepada ada akuntabilitas ya terkait dengan penggunaan software ERP ya. Ada juga decision making yang terkait dengan dashboard ataupun business intelligence. Sehingga bisa dikatakan ya advance lah dari beberapa peminatan-peminatan yang ada di studi sarjana. Itu yang pertama ya misi kita. Yang kedua tentunya kita berusaha untuk memberikan ya ataupun menciptakan ya ataupun men-trigger, memicu mahasiswa-mahasiswa itu mampu berpikir secara solutif ya, karena insya Allah kalian sudah paham lah ya dengan teori-teorinya dan juga aplikasi atau penerapannya. Tapi tentunya ya, dunia kerja itu penuh dengan obstacle-obstacle atau rintangan-rintangan yang lumayan berat gitu ya, ataupun lumayan susah, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa berlaku ideal ya, atau bersifat ideal. Tentu akan ada paradigma pragmatis di sini. Nah, harapan kita mahasiswanya bisa memberikan solusi-solusi ya yang sifatnya critical thinking dan juga novelty ataupun keterbaruan. Dan ini tentu harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa-mahasiswa dari sistem informasi. Terus kemudian kita juga berusaha untuk mengabdi ya kepada komunitas-komunitas ataupun masyarakat-masyarakat ya. Kenapa? Karena tentunya kita tidak bisa hanya berpikir secara materi ya. Ya, gampangnya kamu kalau mau dihormati ya tentu kamu harus menghormati. Ya, kamu mau dianggap baik ya kamu harus berlaku baik juga. Nah, ini kita harapkan mahasiswa-mahasiswa dari magister ini kontributif ya terkait dengan acara-acara ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di tempat tinggalnya ataupun di lingkungannya. Dan yang terakhir kita berharap ya mahasiswa-mahasiswa juga dan juga tentunya prodi yang akan menjadi jembatannya untuk program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan ya, karena suatu teori tentu seiring berjalannya waktu juga akan mengalami perbaikan-perbaikan ya, misalnya ada conference ya, seminar-seminar, dan juga tentunya nanti asosiasi-asosiasi juga bisa jadi mengeluarkan standar-standar yang baru ya, yang tentunya perusahaan ya cenderung membutuhkan yang baru ini ya, karena tren berubah ya, kebutuhan berubah ya, pola-pola hidup juga berubah ya, dan
mau tidak mau harus ada sifat atau sikap yang adiktif yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, jadi itu misi kita ya, ada 4. Yang pertama kita akan geber ya terkait dengan peminatan kalian ya. Kita coba wujudkan ya mahasiswa yang memiliki kompetensi ya, tentunya berdasarkan sistem informasi advance dan juga nilai-nilai Pancasila. Kita juga berusaha untuk menciptakan mahasiswa yang orientasinya novelty ya, keterkinian dan juga critical thinking. Kita juga ingin mahasiswanya bisa kontributif kepada masyarakat sekitar dan juga tentunya yang terakhir kepada program-program yang dimiliki oleh pemerintah kita, ataupun dalam hal ini khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi ya, untuk peningkatan kualitas pendidikan dan juga sumber daya manusia. Oke, nah itu sebenarnya termasuk salah satu keunggulan ya dari Universitas Telkom, di mana kalau kamu tahu ada program Kampus Merdeka ya yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, dalam program ini sebenarnya mahasiswa diberikan kesempatan ataupun otonom yang lebih ya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kalian terikat ya oleh kurikulum, nah di sini kalian dibebaskan. Nah, ada istilah RAP. Nah, ini istilah sebenarnya termasuk asing ya, bukan hanya mahasiswa ya, tapi juga dosen juga masih termasuk asing. Nah, jadi alih-alih kalian mengambil mata kuliah, kalian cukup mengambil RAP ini. Nanti nilainya atau ekuivalensinya itu akan sejumlah SKS yang ada di kurikulum kalian. Contoh misalnya kayak RAP entrepreneurship ya, itu setahu saya sih 18 SKS nilainya. Ada juga RAP internship ya, di mana kalian magang gitu di perusahaan-perusahaan yang ada ya. Nah, itu nilainya sekitar 18 sampai 20 SKS. Nah, jadi cukup kalian fokus ke RAP-nya itu, kalian tidak perlu mengambil mata kuliah ya. Terutama sih mata kuliah peminatan ya. Ada 4 RAP yang diinisiasi ya di Telkom University. Selain yang saya sudah sebutkan tadi, ada juga RAP apprenticeship ya terkait dengan manajemen proyek ya, dan ini kemungkinan besar terkait dengan proyek-proyek ataupun program-program di Universitas Telkom ataupun kolaborasi dengan universitas-universitas yang lain. Ada juga RAP research ya untuk penelitian. Jadi kalian fokus saja ke penelitian, dan tentunya Telkom juga sudah punya ya lab-lab, laboratorium ataupun unit-unit penelitian. Jadi tinggal gabung di unit penelitian dan kamu fokus ke penelitian-penelitian yang terkini. Nah, itu salah satu keunggulan ya yang ada di Telkom, dan kita akan coba sinkronkan ya visi misi universitas tadi ya yang fokus ke penelitian dan juga entrepreneur itu dalam magister, dalam program magister kita. Jadi di semester 1 ya, kalau kamu memang mau mengambil RAP ya, nanti kita buka untuk sekarang sih kemungkinan besar cuma 2 ya, yang research penelitian dan yang terakhir entrepreneurship ya. Sementara yang 2 lagi itu masih di sarjana ya, di S1-nya gitu. Jadi ketika kamu sudah ngambil RAP, kamu fokus saja di RAP-nya gitu ya. Tentu nanti akan ada bimbingan-bimbingan ya terkait, tetapi fokus atau orientasi pengajaran ataupun pembelajarannya yang sedikit berbeda dengan di kelas ya. Nah, tapi kalau kamu mau ngambil kelas itu juga silahkan. Nah, jadi kebebasan memilih ini mudah-mudahan ya bisa mengakomodasi perbedaan ataupun skill-skill dari mahasiswa. Karena mahasiswa tentunya tidak bisa kita katakan satu orang lebih baik dari orang yang lain ya. Karena dalam kenyataannya ada mahasiswa-mahasiswa yang misalnya dia lebih kuat di auditori ya, di pendengarannya. Ada juga mahasiswa yang lebih kuat misalnya di visualnya. Ada juga mahasiswa yang lebih kuat misalnya di implementasinya. Ya. Nah, inilah kecerdasan-kecerdasan yang berbeda ya tiap-tiap orang, dan tentunya satu sistem pembelajaran atau metode pembelajaran tentu tidak efektif ya, karena hanya mengakomodasi satu jenis kemampuan ataupun
keunggulan dari mahasiswa. Dan harapan kita dengan adanya banyak pilihan ini, semua mahasiswa itu bisa terakomodasi. Dan mudah-mudahan ya misi kita menciptakan kecerdasan bangsa itu tercapai ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sudah memilih magister sistem informasi. Amin, Pak. Nah, jadi teman-teman itu kampus Merdeka yang kurang familiar langsung cek Google kalau masih pada bingung. Banyak banget juga kok program-program magang ada juga ya Pak di kampus Merdeka. Bisa konversi SKS atau mungkin yang sempat ramai kemarin Google Bangkit juga ya Pak ya. Salah satu program yang Ya, dari kampus Merdeka juga ya Pak ya, Bangkit. ya yang dibuka itu setahu saya yang ini ya BUMN ya. BUMN, magang di BUMN, sama yang kemarin kerjasama dengan Google. Ya. Iya, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan di kedepannya pasti akan ada kerjasama-kerjasama yang. Nah, oke. Kita mungkin kembali lagi Pak tentang jurusan kita sistem informasi. Sebenarnya mungkin ada beberapa pertanyaan atau sesuatu yang agak orang-orang S1 sistem informasi mahasiswanya ya Pak penasari. Kenapa sih kita harus kuliah S2 di sistem informasi Telkom gitu Pak? Oke. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan pemahaman ya ataupun kepercayaan diri. Ya, tidak bisa dinafikan bahwa bagi mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi ya, S1, kemudian S2, S3. Nah, kalau di S1 tentu di bawahnya ada D3 ya ataupun SMA. Nah, tentunya yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi pasti akan lebih percaya diri ya, pasti akan lebih yakin gitu, pasti akan lebih paham. Nah, kita ingin meningkatkan kepercayaan diri kalian tersebut dengan mengambil ya pendidikan ataupun studi lanjut. Itu secara psikologinya ya tentunya yang pertama. Terus yang kedua ya tentunya dari sisi penghargaan ya dari perusahaan-perusahaan. Ya, ketika kalian melamar kerja dengan ijazah S1 tentu pasti akan berbeda kalau kalian memberikan ijazah S2. Tentu kalian akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi ya dibandingkan S1. Kemudian dari sisi pergaulan juga ya. Di mana untuk S1 cenderung kalian belajar teoritisnya ya. Sementara kalau di S2 kalian pasti akan belajar tentang studi-studi kasus ya, bagaimana implementasi dari teori ataupun konsep-konsep yang telah kalian pelajari di S1. Sehingga dalam proses pembelajaran ini pergaulan kalian pun akan jadi lebih luas gitu ya kepada praktisi-praktisi yang sudah malang melintang ya atau sudah lama bekerja gitu. Dan juga kalian akan menjalin juga koneksi dengan asosiasi-asosiasi yang sudah ada gitu. Nah, apalagi dalam proses pembelajaran kita, insya Allah kita juga akan mengundang ya beberapa praktisi-praktisi untuk memberikan kuliah umumnya. Dan nanti dari sini kalian bisa meningkatkan koneksi. Dan tentunya koneksi ini juga bagian ya yang nggak terpisahkan dari peluang-peluang karir gitu. Entah kalian nanti mau membuat perusahaan sendiri ya, atau misalnya kalian mau kerjasama, kolaborasi ya dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal atau aspek-aspek ya non pengajaran ya ataupun non material yang kita harapkan ya bisa dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa ya, sehingga dengan adanya kolaborasi, dengan adanya semangat ya untuk memperbaiki diri, mahasiswa-mahasiswa kita juga tentunya akan lebih berkualitas ya, dibandingkan yang sebelumnya. Itu beberapa aspek-aspek ya yang mungkin bisa didapatkan ya ataupun kita harapkan didapatkan oleh mahasiswa ketika dia belajar lebih lanjut lagi. Oke, baik Pak. Ya relasi ya penting banget ya Pak zaman sekarang. Orang bahasa anak mudanya itu link Ya. Pak. Ya. Jadi itu harapannya dengan ketemu pemateri-pemateri hebat juga bisa selain ilmu, relasi juga yang penting ya Pak. Mungkin ada juga yang penasaran Pak tentang akreditasi Magister S2 Sistem Informasi saat ini apa ya Pak?
Oke, untuk akreditasi karena kita baru buka ya, tentu kita belum memiliki akreditasi ya. Nah, itu prosesnya lumayan panjang ya administrasinya. Nah, jadi harus menunggu sekitar 6 bulan ya, bahkan mungkin bisa lebih ya. Karena sekarang kan fokus pemerintah bukan di akreditasi ya, tapi penyelesaian COVID ini gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus menunggu, dan insya Allah untuk pertama akreditasi yang akan kita dapatkan adalah B, insya Allah, karena kita telah memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan ya, yang diminta oleh DITI ya, dan alhamdulillah kita sudah penuhi, dan itu terbukti dengan surat ya persetujuan untuk menyelenggarakan ya studi magister. Tapi ya tadi perlu nunggu sekitar 6 bulan bahkan mungkin lebih untuk pengiktirafan akreditasinya ya. Insya Allah kita akan dapat B ya. Seperti itu. Oke, insya Allah teman-teman nanti join udah terakreditasi B. Selanjutnya untuk gelarnya mungkin Pak. Gelar. Oh ya, mungkin oke. Oh boleh Pak. Saya tambahin juga ya sekalian ya. Boleh deh. Nah, untuk akreditasi ini kan berkala ya kita ajukan. Nah, kalau misalnya ditanya, nggak dapat apa? Ya, untuk dapat A tentu harus memenuhi ya beberapa persyaratan yang lain ya. Salah satu persyaratan yang nggak mungkin kita penuhi adalah lulusan. Karena kita baru ya tentu belum ada lulusan ya. Iya, Nggak mungkin kita meluluskan hantu-hantu ya. Nah, kita perlu meluluskan mahasiswa terlebih dahulu. Nah, nanti setelah kita luluskan, baru kemudian kita bisa mengajukan ya untuk konsideran yang baru ya, istilah kata naik tingkat. Gitu. Nah, harapan kita ya walaupun akreditasinya masih B ya, tetapi tentu proses pembelajarannya ataupun pengajarannya sudah A, gitu. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya, beberapa keunggulan-keunggulan yang sebenarnya Universitas Telkom ini miliki, yang tidak dimiliki oleh universitas yang lain. Gitu. Jadi walaupun ya tadi stempelnya B, tapi insya Allah proses pembelajarannya seperti akreditasi A. Bahkan akreditasinya insya Allah lebih dari A ya, akreditasi super ya. Dan ini sudah didapatkan oleh S1 kita ya, di mana kita sudah dapat akreditasi unggul ya. Unggul itu dia lebih dari A ya, di mana sudah sync ataupun sudah terkoneksi atau disesuaikan dengan akreditasi internasional. Ya. Oke, untuk gelarnya tentu pasti akan sesuai ya dengan rumpun komputer ya, di mana untuk S1 kan SCOM ya, untuk S2 maka kalian mendapatkan Magister Komputer MCOM. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, berarti teman-teman yang nanti masuk ke Magister S2 Sistem Informasi bisa berkontribusi juga Pak ya, membantu akreditasi dari B jadi A ya Pak, dengan mereka jadi alumni. Nah, wah teman-teman. Dan tentunya karena baru awal ya, itu kalian pasti dapat privilege ya, sebagai pionir ya, sebagai orang yang berjasa besar ya bagi Magister Informasi di Telkom. Oke Pak, mungkin sebenarnya udah mulai tertarik nih para pendengar. Jadi orang pengen tahu nih Pak, saya sempat dengar ada jalur-jalurnya mungkin ya untuk kalau mau join ke S2 Sistem Informasi di Telkom University. Ada kalau nggak salah namanya fast track, direct track, sama regular. Mungkin boleh dijelasin Pak bagi mahasiswa yang tertarik nih. Oke, untuk sekarang ya kita insya Allah akan menyediakan 3 jalur ya, 3 jalur. Di mana yang pertama itu fast track. Nah, fast track ini nggak ada ya di kampus-kampus lain, cuma ada di kita, di mana kita beri kemudahan kepada mahasiswa S1 yang belum lulus, ya berarti di semester 7 ya, semester 7 untuk mendaftar, ya. Dan ini tidak dipungut biaya apapun, ya. Jadi silahkan dia mendaftar, dan tentunya dia cuma mengambil tidak banyak ya mata kuliah, sekitar 6 SKS setiap semesternya. Ya, jadi kalau dia ngambil kelas akselerasi ya, maka dia
cuma 1 semester. Tapi kalau dia normal, maka dia bisa ambil pada semester 7 dan semester 8. Ya, ini yang fast track. Nah, setelah lulus, nanti dia daftar lagi. Ya, jadi ada 2 kali proses pendaftaran. Pendaftaran informal dan pendaftaran formal. Nah, nanti ketika dia sudah mendaftar formal, silakan dilanjutkan mata kuliah yang belum diambilnya. Ya, atau kalau mau dia juga bisa mengganti dengan prop tadi. Ya, atau dia sudah kerja, ya, dan ada kolaborasi antara perusahaan yang dia sekarang tempati ya dengan Universitas Telkom atau prodi magister kita. Nah, itu untuk yang fast track. Jadi ada 12 SKS ya, yang sekitar 12 SKS ya, ataupun 6 SKS yang telah diambilnya, sehingga nanti waktu dia masuk secara formal, dia lebih santai ya, atau lebih bisa fokus atau konsentrasi di mata kuliah yang belum dia selesaikan. Sementara untuk direct track, ini adalah mahasiswa yang pada saat atau semester ini lulus, ya, atau 1 tahun ke belakang. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa Telkom ya, yang mengambil track ini atau jalur ini, itu akan diberikan kemudahan dari sisi beasiswa. Ya, dan juga diberi kemudahan dari sisi tidak perlu menunjukkan ya sertifikat ijazahnya ya, cukup misalnya dengan kelulusan, di mana ya seperti yang kita ketahui sendiri ya, ada saya mahasiswa yang dia udah lulus ya dari beberapa bulan yang lalu, tapi ya sampai sekarang belum ngambil ijazahnya ya, karena sekarang kan sulit ya mobilitasnya dan seterusnya. Nah, dia bisa mengambil direct track. Nah, jadi cukup surat kelulusan saja. Nah, kemudian nanti dia bisa masuk. Dan keunggulan yang lain adalah sama dengan fast track, kalian tidak perlu ikut ujian, ya, ujian TPA ataupun TOEFL, ya. Nah, jadi ini salah satu keunggulan, ya. Direct track, kamu baru lulus, kemudian langsung ngambil S2. Kalau fast track, kamu belum lulus, kamu langsung ngambil mata kuliah S2. Nah, yang terakhir adalah normal track. Ini yang standar ya. Udah lama lulus, sudah kerja misalnya, terus kemudian mau mengambil ataupun meningkatkan kompetensinya dengan magister, ya silahkan mengambil. Nah, namun karena kita ingin menjaga ya kualitas ataupun kita ingin memastikan bahwa dia memang sesuai ya peminatannya, maka kita akan lakukan ujian ya TOEFL ataupun TPA ya, tes potensi akademik kepada calon mahasiswa tersebut. Itu terkait dengan jalurnya. Nah, untuk kelas, kita juga akan berikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Ya, ada kelas eksekutif, itu akan kita adakan pada Jumat dan Sabtu. Ya, jadi pada saat dia libur, Jumat itu juga setelah sore hari ya. Jadi setelah selesai dia kerja. Kemudian ada kelas reguler, itu jadwal normal ya, dari Senin sampai Jumat. Ya, ini pilihan ya kelas yang bisa diambil, sehingga harapannya tidak mengganggu waktu kerja ataupun tidak mengganggu waktu-waktu yang lain, ya, sehingga kalian bisa fokus misalnya melakukan apa yang kalian inginkan. Oke. Tadi sempat berarti syarat untuk reguler itu tes TOEFL ya Pak. Mungkin kalau boleh tahu persyaratannya apa aja ya Pak? Berarti kalau kita pengen melanjutkan ke S2 ini. Oke, nah kalau yang direct track sama fast track, itu kan untuk lulus dari Telkom kalian juga sudah harus memenuhi syarat-syarat TOEFL ya, Iya, ataupun benar, syarat-syarat yang lain. Nah itu tinggal dipenuhi saja. Nah untuk yang normal track itu yang lumayan berat ya, syarat-syarat lengkapnya bisa dicek ya di bagian admisi ataupun bagian penerimaan ya. Yang saya tahu untuk TOEFL sih sekitar 450. Begitu juga untuk TPA-nya ya. Oke, Correct me if I'm wrong ya. Jadi tinggal dicek aja syaratnya. Nah, untuk kelas dan kelas reguler dan eksekutif itu bisa masuk dari semua track ya. Jadi yang kelas reguler misalnya ada dari fast track, ada dari direct track, ada dari normal track. Itu bisa saja, nggak ada masalah. Itu lebih kepada jadwal ya, jadwal pembelajaran kalian. Ya, sementara kalau tadi jalur itu ketika kalian mendaftar ya. Jadi ada 3 metode pendaftaran yang bisa kalian lakukan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Oke. Berarti teman-teman nanti untuk informasi lengkapnya boleh diakses di websitenya. Mungkin nanti di deskripsi YouTube kita kasih ya, teman-teman langsung dicek aja. Lalu selanjutnya Pak, untuk
mungkin ada seleksinya ya tadi yang reguler. Kalau seandainya reguler ya ada ujiannya berarti apa ya? Yang normal ya, normal Yang track. normal. Yang normal Oke, track yang ada normal. ujian. Oke, normal track. Ya. Itu dilakukan secara online kah, Pak, atau bagaimana? Ya, itu dilakukan secara online dan ada jadwal-jadwalnya ya. Ada, kalau nggak salah sih ada sekitar 6 batch ya, yang bisa kalian pilih. Kalau yang normal berarti untuk ini berarti mahasiswa yang 1 tahun sudah lulus ya. Jadi 1 tahun ke atas yang sudah lulus ya, 1, 2 dan seterusnya. Tapi kalau dia masih dalam 1 tahun ke bawah, dia ambil saja direct track. Nah, kalau dia ngambil direct track, dia nggak perlu ikut ujian, dia cukup ikut interview saja, wawancara. Ya, begitu juga yang fast track. Oke, Oke. nah untuk yang ujian tadi ada jadwalnya ya, jadi tinggal disesuaikan saja dengan availabilitas kalian. Sih Pak. Wah, berarti untuk mahasiswa yang masih kuliah ataupun lulus di bawah 1 tahun sangat dipermudah sekali ya Pak untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ini. Ya. Waduh, ayo apalagi nih guys. Ya ada kesempatan besar buat menimba ilmu lebih tinggi dari universitas kita tercinta. Mungkin saya mau nanya Pak, untuk jadwal perkuliahannya ini tadi sempat disinggung sedikit ya Pak, yang tentang hari-harinya. Mungkin mau dijelaskan lebih detail Pak untuk jadwal perkuliahannya gimana? Oke, nah untuk kalender akademik tentunya kita akan sejalan ya dengan um, apa yang sudah diputuskan oleh universitas, dan kemungkinan besar kita akan barengan juga dengan semester baru ya dari sarjana atau S1 ya, di mana perkuliahan akan dimulai pada awal September ya, awal September. Nah, kemudian untuk jadwal tadi ya, kalau kalian misalnya sudah kerja ya, merasa tidak bisa seperti dulu lagi ya, maka silahkan ambil kelas eksekutif ya hari Jumat Sabtu proses pembelajarannya. Dan itu tentunya pengorbanan ya yang harus dilakukan ya, insya Allah pengorbanan kalian juga akan berbuah manis. Nah, bagi yang misalnya masih belum kerja ya, atau misalnya mau fokus dulu ke pengajaran atau pembelajaran, bisa ngambil kelas yang reguler. Kalau kelas reguler ini seperti yang sekarang kalian lakukan ya, kalian belajar pada Senin sampai Jumat. Ya, walaupun kalau di S1 ada tambahan Sabtunya ya. Nah, jadi bisa paginya ya, bisa sorenya. Jadi waktunya lebih longgar dan insya Allah tidak akan terburu-buru ya, ataupun tidak akan penuh gitu di satu hari. Beda dengan yang eksekutif. Nah, jadi masing-masing ada pro and cons-nya, dan mudah-mudahan kalian bisa menyesuaikan ya dengan jadwal-jadwal tersebut. Nah, berarti buat teman-teman yang memang sudah memplanningkan untuk kerja, bisa-bisa aja untuk tetap melanjutkan kuliah dengan mengikuti kelas eksklusif ya Pak namanya tadi, di hari Jumat dan Sabtu itu. Oke, terus kalau boleh tahu Pak untuk metode pengajarannya selama kita kuliah nanti bagaimana? Oke, nah ini termasuk hal yang sekarang sedang kita pertimbangkan ya, karena izin dari Diktinya kan tatap muka ya. Nah, tetapi menimbang kondisi yang sekarang sedang kita hadapi ya, kemungkinan besar sih kita akan coba hybrid ya. Tapi ini bagi mereka yang berKTP Bandung ya. Kalau situasi tidak memungkinkan, maka kita akan memperlakukan full online. Nah, untuk metode pengajarannya tentunya akan sedikit berbeda ya dengan yang sudah kita lakukan bersama ya di sarjana atau di S1. Nah, di mana kalau di S1 kalian coba untuk memahami ataupun mempelajari teori-teori ataupun konsep yang ada ya. Sementara kalau di S2 ini akan lebih banyak diskusi ya, dan kita ingin partisipasi aktif ya dari masing-masing mahasiswa. Dan ini yang akan kita fokuskan ya, diskusi-diskusi, terus kemudian analisa-analisa terkait dengan kasus-kasus ataupun situasi yang terjadi, dan sebisa mungkin mahasiswa-mahasiswa itu akan dinilai dari keaktifannya ini ya, ataupun partisipasinya ini. Jadi akan lebih banyak diskusi ya. Ini dari sisi metode pembelajarannya. Terus kemudian dari sisi ini juga terkait dengan paradigma ataupun perspektif itu akan kita coba ajarkan, atau bahasa gampangnya algoritmanya lah ya, algoritmanya. Jadi
cara berpikir sistematis bagaimana, cara berpikir logik bagaimana, cara berpikir rasio bagaimana, dan seterusnya. Ya, jadi harapannya kalian akan menemukan ya perbedaan-perbedaan ataupun mazhab-mazhab yang berbeda dari sisi atau dari pola pikir. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini akan muncul perspektif-perspektif yang baru ataupun ide-ide yang out of the box. Ya. Jadi harapannya mahasiswa-mahasiswa yang dihasilkan ya ataupun yang kita coba bina itu mahasiswa-mahasiswa yang berkaliber ya ataupun berkarakter. Jadi itu sedikit gambarannya perbedaannya, tapi secara materi ya atau secara konsep kemungkinan besar sama ya. Jadi kalau kalian misalnya peminatan dulu ERP ya silahkan kalau mau dilanjutkan ERP-nya lagi, tapi tentunya kalian pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan ya, di mana di situ akan kita coba ajak kalian untuk berpikir kritis ya pada segmen-segmen yang lain juga. Kalau kalian misalnya mau melanjuti di data, silakan lanjutkan juga di data ya. Misalnya mau mengambil digital bisnis ataupun digital entrepreneurship ya, tidak mengapa ya. Tetapi nanti akan kita tawarkan atau kita ajak kalian untuk berpikir pada ruang-ruang yang sedikit ya berbeda dengan yang sudah kalian pahami sebelum ini. Ya, jadi seperti itu ya. Gampangnya taman bermain lah. Gitu. Kalau dulu kalian disuruh belajar, sekarang kita akan lebih banyak bermain-main ya di ruang-ruang pembelajaran ini. Nah, berarti akan banyak diskusi dan mungkin banyak orang bilang POV ya Pak, sudut kita melihat suatu ilmu berarti lebih banyak lagi ya. Lalu kalau boleh tahu Pak, untuk fasilitas yang ditawarkan kepada mahasiswa S2 ini apa aja sih Pak dari Telkom? Oke, nah itu nanti akan tergantung dengan peminatan ya ataupun mode pembelajaran yang akan kalian ambil ya atau akan kalian pilih. Tapi secara umum setiap mahasiswa magister dia akan mendapatkan lodge ya ataupun beranda ya, di mana di situ kalian bisa menggunakan untuk istirahat, untuk minum kopi ya, untuk bersingkrama ya atau mendiskusikan beberapa hal ya dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi ada satu beranda khusus untuk mahasiswa S2 ya. Nah, tapi tentunya dalam situasi sekarang itu tidak bisa ya kalian nikmati. Nah, kita akan coba wujudkan ini menjadi virtual room ya, di mana nanti akan ada proses pendidikan secara informal ya, di mana kalian bisa berdiskusi dengan kawan-kawan kalian yang lain, dan kita akan coba tambah ya kuliah-kuliah umum ya, di mana setelah proses penyajian materi kalian juga bisa berdiskusi dengan narasumber dan juga dengan kawan-kawan kalian yang lain. Jadi ruang lingkupnya lebih sedikit ya. Kalau kuliah umum yang biasa kita miliki kan ruang lingkupnya besar ya. Ada 100 mahasiswa, 200 mahasiswa. Nah, tentunya akan sulit ya untuk mengenal satu persatu. Tapi kalau ruang lingkupnya kecil, ya misalnya ada 10 orang, 20 orang, nah tentu insya Allah bisa lebih bercengkrama ya, bisa saling kenal, bisa saling bertukar pikiran di sana, dan juga mana tahu bisa menemukan jodoh juga di situ ya. Waduh. Jadi itu yang kita coba yang kita coba lakukan ya. Nah, itu fasilitas yang pertama ya. Jadi ada beranda khusus bagi mahasiswa. Terus untuk ini juga akan kita berikan kemudahan ya terkait dengan akses ke jurnal-jurnal ataupun paper-paper yang ada. Nah, karena balik lagi ya, ilmu ini kan bukan sesuatu yang sifatnya stagnan ya. Pasti dia akan ada improvement gitu, akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, oleh sebab itu biasanya akan sulit kalian mendapatkan akses ke ilmu-ilmu tersebut, terutama yang novelty-nya ataupun keterkiniannya tinggi ya. Nah, dengan adanya akses ini, harapan kita kalian bisa ikut serta lah ya dalam berkontribusi terkait dengan ilmuwan kalian. Misalnya akses ke IEEE, akses ke ACM, ya, akses ke Scopus ya, dan juga database-database yang lain ya yang menyediakan ilmu-ilmu tersebut ya, ataupun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh akademisi dari luar negeri. Ya, kalau di S1 kalian tidak mendapatkan akses ya, melainkan kalian mendapat aksesnya itu kan
apa yang sudah dilakukan ya, yang sebelum-sebelumnya, dan biasanya waktunya juga udah agak lama ya, misalnya 5 tahun ke belakang atau 3 tahun yang ke belakang, yang tentunya bisa kita katakan ya kalau dari sisi sistem informasi itu udah obsolete ya, ataupun sudah lama ya. Itu yang berikutnya ya, sehingga nanti dalam penyusunan tesis juga jadi lebih mudah kalian ya. Jadi ilmunya memang ilmu yang baru ya, ataupun yang terkini. Kemudian juga kita akan sediakan ya fasilitas-fasilitas terkait dengan konsultasi kepada dosen-dosen. Kalau di S1 kalian konsultasi atau bimbingannya itu dilakukan menjelang TA ya, ataupun metodologi penelitian ya di Medlib sama di penyusunan bukunya. Nah ini kalian sudah bisa langsung mengakses ataupun langsung bisa berkonsultasi dari awal. Silahkan ya. Alhamdulillah kita memiliki profil dosen-dosen yang berkualitas ya dari banyak sisi ya. Ada Pak Deden ya, ada Pak Seno, ada Pak Lukman ya, yang sudah malang melintang di Telkom dulunya, ada juga Pak Lutfi ya, ada juga Bu Tin ya, ada juga Pak Irfan ya, ada juga Bu Nurul, ada juga Pak Hanif ya, dan lain sebagainya ya. Nah ini adalah dosen-dosen berkualitas yang insya Allah bisa membimbing kalian ya untuk menyelesaikan tesis ya terutamanya, dan juga tentunya untuk hal-hal yang lain ya. Misalnya mau membahas tentang studi kasus tertentu ataupun mau membahas hal-hal yang lain. Nah, ini kemudahan-kemudahan ya yang umum ya yang insya Allah kita akan berikan kepada mahasiswa magister. Nah tentunya yang mau dapat beasiswa juga bisa ya. Itu tadi yang untuk fast track sama direct track silahkan ya di-apply ke bagian admisi. Nanti ada peluang juga untuk mendapatkan beasiswa tersebut, dan juga ada peluang untuk mendapatkan insentif ya, cuan ya. Gimana ya, kalau kalian misalnya ikut serta ya penelitian ya dengan dosen-dosen, nanti paper kalian publish di ACM misalnya atau di IEEE, itu nanti Telkom akan memberikan insentif ya. Jadi bisa juga panen di sini ya, ataupun istilah kata dapat apresiasi ya. Lumayan untuk conference itu ya bisalah untuk ini ya, untuk beli handphone baru ya insya Allah. Wah mantap sekali. Oke Pak, berarti kita mungkin bisa menunggu, mungkin dari teman-teman akan ada yang mulai serial Cintaku Bertemu di S2 Sistem Informasi Telio. Asik sekali. Berarti fasilitasnya yang pertama mulai dari wadah diskusi. Kalau seandainya kita ya di keadaan offline nanti, kalau memang sudah aman, ada wadahnya apa tempatnya. Terus yang kedua diberikan akses untuk jurnal-jurnal terbaru yang beda. Kalau selama ini mahasiswa paling cuman di Oplip paling apa ya. Aduh, kalau yang sekarang berarti yang terbaru yang diberikan. Yang ketiga nanti dapat pembimbing dosen yang wah keren-keren banget teman-temannya, dosen-dosen yang ada di sistem informasi. Dan yang keempat bagi teman-teman ada banyak beasiswa yang akan diberikan, terutama tadi yang fast track sama direct track ya Pak. Sangat memungkinkan mendapatkan beasiswa. Dan yang terakhir bisa mendapatkan cuan. Udah kuliah, dapat cuan. Wah, mantap sekali ya Pak ya. Oke, mungkin kita lanjut Pak. Ini teman-teman udah pada kayak, wah udahlah gue pengen banget daftar gitu Pak bahasanya. Mungkin langsung ada yang mau daftar, tapi pengen tahu nih Pak, terakhir pendaftarannya kapan ya? Oke, untuk pendaftaran terakhir, seingat saya ya, nanti coba dicek lagi ya. Kalau nggak salah bulan Agustus ya, tanggal 6 atau tanggal 9. Kayaknya tanggal 6 ya, 6 Agustus yang terakhir ya untuk pendaftarannya. Prinsipnya sih gini ya, untuk jodoh ya, untuk cuan tadi ya, kalian harus song-song ya, harus kalian kejar. Jangan cuma menunggu ya. Walaupun saya tidak bisa memastikan ya jodoh kalian di sini ataupun cuan kalian di sini atau rezeki kalian di sini. Tapi yang bisa saya sajikan, kita ada peluang nih ya. Nah, tentunya sebisa mungkin kalian memanfaatkan peluang tersebut. Karena peluang itu nggak akan datang sekali lagi ya. Tidak semua orang dapat peluang ya di hari ataupun di waktu yang sama. Jadi itu ya, pikir baik-baik dan mudah-mudahan ya kita juga tidak akan menyia-nyiakan ya amanah ataupun kepercayaan kalian untuk belajar di
Magister Sistem Informasi. Oke Pak, mungkin terakhir di mana mahasiswa-mahasiswa bisa dapat informasi tentang pendaftaran prodi Magister S2 Sistem Informasi ini? Oke, nah untuk persyaratan umum ya, itu bisa langsung ke websitenya tadi ya, website dari admisi. Ya, untuk misalnya mau konsultasi ataupun bertanya ya, kira-kira misalnya, Pak, saya belum ada kepikiran topiknya untuk TA, atau saya sudah ada kepikiran mau meneliti ini dan sebagainya, itu bisa langsung menghubungi saya ya. Nanti saya share email saya, ataupun nanti juga bisa di-share ya, WA saya. Silakan langsung dihubungi, nanti insya Allah kita akan respon ya, kita akan bahas ya terkait dengan, karena ini pastinya beda-beda ya, tiap orang tidak akan sama, dan kalau dibahas satu persatu bakal lebih lama lagi nih. Iya, ya, Pak. Podcast kita atau talkshow kita. Oke. Berarti nanti untuk informasi detailnya teman-teman boleh dicek di deskripsi video ini. Oke. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, peminatan di S2 Sistem Informasi Telkom University apa aja sih Pak? Oke, nah tadi saya belum sempat membahas ya. Nah, kalau di S1 kita tadi mengenal ada sekitar 5 peminatan, dan masing-masing dibedakan oleh kakak. Nah, kalau di sini nggak ada lagi kakak ya, tapi kita press atau kita fokuskan ke 4 hal ya. Nah, kalau Digipreneurship, misalnya kalian mengambil Digital Entrepreneurship, ini fokusnya ke pengembangan sistem aplikasi ya, dengan kalian mengakselerasikan pemanfaatan dari platform digital ya untuk usaha kalian. Nah, jadi memang arahnya ke technopreneurship ataupun ke startup. Nah, dalam proses pemanfaatan ini ada banyak hal yang harus kalian ketahui ya, seperti misalnya bisnis ya, hitung-hitungan, akuntansi, cara ngebikin proposal ya untuk penawaran ya, terus kemudian alokasi dana ya, investasi dan sebagainya. Nah, itu untuk Digipreneurship. Kita juga punya peminatan digital bisnis ya. Ini terkait dengan konsep transformasi digital ya, yang sekarang dilakukan bukan hanya oleh perusahaan-perusahaan multinasional, tapi juga perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ya. Bahkan secara personal juga ini dilakukan ya, seperti blog ya ataupun penggunaan sosial media. Nah, jadi ini konsepnya terkait dengan transformasi digital dan juga manajemen ya. Jadi gimana caranya supaya manajerialnya itu bisa efisien dan juga pastinya efektif ya. Dan juga nanti akan ada cara mengimplementasikan ya teknologi digital tersebut dalam proses bisnis. Ya, ini untuk digital bisnis ya. Jadi fokusnya ke arah sana. Dan tentunya balik lagi ya, akan ada banyak hal yang harus kalian pelajari juga di sini. Bahkan untuk hal-hal yang cenderung memang rada sensitif ya, atau cenderung sekarang menjadi kekurangan banyak orang Indonesia, yaitu terkait dengan hukumnya ya, baik hukum administratif, hukum pidananya, dan juga hukum perdatanya. Dan ini wajib nih sebenarnya bagi seluruh warga Indonesia untuk paham hukum atau melek hukum. Supaya apa? Supaya dia tahu dia punya hak ya, dan dia juga punya kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus kemudian kita juga menawarkan digital enterprise ya, peminatan ini fokus ke ya infrastruktur digital ataupun jaringan ya, untuk mengkoneksi, untuk interoperabilitasnya ya. Nah, di sini kita berusaha untuk mendesain atau merancang ataupun menghubungkan ya infrastruktur, platform, software yang bersifat kompetitif ya, yang punya nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir, kita juga menawarkan digital governance ya, peminatan digital governance. Ini mengedepankan kepada pembangunan ataupun pengembangan framework ya atau kerangka kerja yang terkait dengan akuntabilitas ya dalam pengambilan keputusan ya dalam dunia digital atau dunia usaha. Jadi kalau gampangnya misalnya dikatakan tadi ya, untuk Digipreneurship ini biasanya ada EAD-nya ya, ada juga fintech-nya, ada juga marketingnya, ada juga manajerialnya. Ya, kalau digital bisnis itu dasarnya dari ED ya, data engineering. Terus kemudian ada juga manajemennya atau manajerialnya ya, dan juga ada juga pembahasan tentang bisnisnya juga ya. Terus kemudian kalau digital enterprise ya, ini terkait dengan AIM ya, atau infrastruktur manajemen ataupun jaringan. Terus kemudian kalian juga mempelajari EA-nya, kalian juga mempelajari manajemennya ya. Terus kemudian yang terakhir digital governance, ini fokus ke strategi ataupun kebijakan digital ya. Nah, di sini nanti ada
EA-nya, ISM-nya, dan juga ERP-nya. Gitu. Jadi cross ya, lintas cabang ya. Jadi tidak serta-merta anak ERP misalnya harus ngambil ini, anak EA harus ngambil ini ya, anak ED harus ngambil ini. Enggak. Walaupun memang ada advance di masing-masing digital. Jadi bebas kalian mau ngambil peminatan mana saja, dan pasti materi ataupun ilmunya itu ilmu yang kalian sudah pelajari di S1 itu ada di semua peminatan. Mungkin itu dari saya. Nah, itu guys untuk peminatan-peminatan yang ada di S2 Sistem Informasi Telkom University. Baik, tadi itu informasi tentang S2 Sistem Informasi Telkom University dari Pak Muharman Lubis. Terima kasih banyak Pak atas informasi yang diberikan kepada kami dan para pendengar. Semoga teman-teman yang tertarik langsung aja cek websitenya, akan kita taruh di deskripsi. Mungkin sekian dari Cian Talks episode 11 ini, teman-teman. Jangan lupa stay tune dan follow terus Cian Talks di episode-episode selanjutnya. Saya Muhammad Faisti Putra. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan yang bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.